FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Kita bersama-sama sekarang di perbincangan solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra Messi Consulting. Dan ada narasumber tamu kita juga, Mas Muhammad Rizky Esos, HRD Industrial Relation dari PT UBS, Untung Bersama Sejahtera. Saya ke Bu Novi dulu. Selamat pagi Bu Novi. Mas Aldi, selamat pagi Mas Rizky dan juga sahabat Mercury dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan amin. Happy di minggu ketiga ya, Januari ini ya. Minggu ketiga ya. Kita baru minggu ketiga loh ya. Baru minggu ketiga. Oke. Devi, sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Puji Tuhan. Bersemangat ya? Masih bersemangat. Oke. Dan tamu kita pagi hari ini adalah nama lengkap beliau itu Muhammad Rizky Esos. Mas Rizky ya panggilannya ya? Ya, betul. Apa kabar Mas Rizky? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Amin. Untung Bersama Sejahtera ya. Iya. Kok nggak bawa apa kecil gitu, anteng-anteng kayak apa? Bisa berkunjung ke Atom atau Bigi Junction, Pak. Oh, lu lah bayar lah. Ya, tapi terima kasih sudah berkenan hadir. Tadi rajin banget loh Mas Rizky, 7:30 sudah sampai di sini. Matur nuwun sudah berkenan menunggu ya Mas Rizky ya. Iya. Meskipun saya nggak bisa menemani sepanjang ini. Oke, Bu Novi, menarik hari ini karena baby boomers itu kalau kata datanya Bu Novi cuma tinggal 6% ya. Generasi berikutnya Z itu ya, 30 sama dengan milenial ya. Betul. Jadi komposisinya lebih banyak Mas Aldi. Ini kan penelitiannya di tahun 2000 berapa ini ya, 2016-an gitu ya. Jadi kalau saat sekarang kalau kita melihat di dunia kerja itu sudah 60 sampai 70%. 60 sampai 70% itu generasinya generasi milenial gitu. Jadi di antara milenial itu ada Z juga kayak gitu. Ya. Dan itulah kenapa hari ini kita sahabat-sahabat Mercury yang kebetulannya di perusahaannya juga punya lintas generasinya rentangnya cukup jauh. Hari ini kita belajar mengharmoniskan itu ya. Ada persoalan memang Bu Novi? Sebenarnya kalau mau dibilang ada persoalan itu lebih karena ini ya, ke masalah utamanya pemicunya itu sebenarnya adalah komunikasi Mas gitu ya. Jadi karena masing-masing generasi itu kan bawa karakter yang berbeda. Nah, karakter berbeda itu kan karena lebih banyak karena situasi atau lingkungan di mana mereka pada saat itu lahir dan dibesarkan gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat karakter masing-masing generasi tadi menjadi berbeda gitu kan. Misalnya ada generasi baby boomer yang dia itu lahirnya di sekitar tahun 40-an sampai 64 gitu. Saya masuk enggak Mas Aldi? Enggak. Kaca titik tapi. Kaca titik nyerempet ya. Itu katanya yang baby boomer gitu kan ya, bisa dibayangkan kalau tahun 40-an itu kan ya zamannya baru perang baru selesai, kita baru merdeka gitu kan. Situasinya seperti apa saat itu, sehingga kalau orang bekerja ya orientasinya itu benar-benar cari duit untuk keluarga yang kayak gitulah. Mereka berjuang untuk benar-benar mati-matian harus berjuangnya. Dan karena itu karena masih sisa-sisa zaman-zaman deket-deket perang, zaman masih banyak pergolakan saat itulah, terutama kalau kita bicara di Indonesia ya pasti orang-orangnya harus orang yang kuat, orang yang disiplin, yang kayak gitu. Nah, itu kemudian membentuk karakter mereka. Nah, bisa dibayangkan kalau mereka yang lahir di zaman itu dengan membawa persepsi gitu ya, belief, cara-cara memandang nilai-nilai yang sangat berbeda dengan teman-teman sekarang yang lahirnya misalnya di atas tahun katakan yang generasi milenial aja, yang Z yang lahirnya di tahun 80-an ke atas ya, 80-an ke atas, itu pasti akan sangat beda situasi. Sudah nggak ada lagi perang itu kayak apa, mereka nggak ngerti pergolakan kayak apa kayak gitu kan, seperti itu. Terus kemudian mereka kebanyakan dilahirkan juga oleh orang tua yang sudah mulai mapan kehidupannya, jadi pasti lingkungannya berbeda gitu. Dan apalagi untuk anak-anak yang lahirnya di generasi sesudahnya, seperti itu, yang mereka lahir aja misalnya TV ya itu sudah pakai remote yang kayak gitu kan Mas. Nggak ada lagi yang TV pakai pencet-pencet, terus radio mungkin nggak kenal bentuk fisik
fisiknya seperti apa gitu kan. Karena sudah nggak ada lagi, ditanya perangko itu nggak ngerti, kantor pos itu apa gitu kan, ada kotak pos yang orange di pinggir jalan itu apa, mungkin udah nggak pernah tahu lagi gitu kan. Nah, terus ketika kemudian mereka berkumpul di tempat kerja gitu kan, pasti kita bisa bayangkan ya. Jadi bukan salah siapa, itu akhirnya pertanyaan apa namanya yang harus dibahas itu bukan salah siapa ya, masing-masing pasti karakter itulah yang kemudian mempengaruhi bagaimana pola komunikasi yang ada di tempat kerja kayak gitu Mas. Jadi lebih karena itulah gapnya yang terjadi, sehingga kalau komunikasinya aja nggak nyambung ya berarti kan nanti di tempat kerja kita bisa bayangkan bahwa kohesivitasnya nggak terjadi, kemudian akhirnya kalau di perusahaan kan ya ujung-ujungnya adalah ke kinerja gitu. Ya, artinya masing-masing generasi ini pasti punya nilai positif, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa memang ada gap lintas generasi ini. Betul, iya. Nah, oke. Dev, dirimu masuk yang apa? Generasi apa? Baby boomer juga dah? Enggak sih, Pak. Loh kok doanya enggak? Anaknya baby boomer dia. Gen apa kamu? Gen Z, Pak. Gen Z ya. Gen Z. Ye lah. Pak. Oh, tua banget aku, Pak. Oh, enggak lah, Z lah ya. Belum. Oh, belum. Devi 92 berarti masuknya di Y. Oke, ya. Nah, hari ini sebetulnya ini tipikal yang baik. Mas Rizky apa? Saya Y. Y juga sama ya. 94 ya. Oke. Berarti sebenarnya kita hari ini juga lintas generasi juga begitu ya. Kalau Devi visinya apa, Dev, di awal? Memang ada gap antar generasi ini? Mungkin di tempat kerja yang lain? Yang lain kayak gitu. Kalau dari pengalaman Devik di 2 perusahaan sebelumnya memang kelihatan nyata banget gapnya, Pak. Terutama biasanya kan usernya itu generasi X, tapi dia mau hire generasi Y ataupun Z. Tapi dia itu susah kendala yang dialami yang setelah dia hire itu dia nggak paham bagaimana memperlakukan dalam tanda petik mereka gitu ya, karena nggak ngerti kebiasaan mereka kayak gesit gitu loh Pak, aktif banget ya Bun kayak gitu. Terus gitu dia pengennya berkembang seperti ini, sedangkan si usernya jangan belum waktunya kamu seperti itu, kamu step-stepnya dulu, dasarnya dulu yang dipelajarin. Tapi dia nggak, biasanya kalau milenial itu dia lebih senang loncat-loncat dalam arti nggak hanya apa yang dia pelajari, step-stepnya itu kadang tuh nggak di bahasa Jawanya nggak dikatekno Pak. Jadi pokoknya dia pengen belajar itu ya dia akan pelajarin seperti itu. Ya, agak susah bagi mereka yang generasi sebelumnya yang memang sudah terbiasa dengan keteraturan ya. Betul. Iya ya. Jadi anak-anak sekarang itu makanya kan banyak arah-arah saya itu kurang ajar gitu kan ya. Karena memang nggak teratur mereka kan, nggak seakan kesannya nggak sopan gitu kan. Karena memang orang dulu kan kita unggah-ungguh aja diajarin sama orang tua kita gitu ya. Jadi itu ya. Nah, yang menarik juga kan Mas Rizky ini pakai bajunya UBS. UBS itu sejak kapan? Sejak tahun 1981, Pak. Kebetulan kemarin kita berdiri sejak tahun 1981. Capek ya pasti ya. Berdiri terus soalnya. Alhamdulillah sampai sekarang survive, Pak. Survive ya. Nah, kalau berdirinya tahun 81, berarti bisa jadi contoh yang baik untuk lintas generasi di perusahaanmu ya? Iya, sudah 40 tahun kan ya, 81. Ya kan artinya kan lintas generasi itu memang sampai hari ini masih seperti itu, Mas Rizky? Mungkin sekarang udah mulai nggak terlalu jauh karena kan sekarang para manajemen atasnya sudah dipegang oleh generasi kedua. Generasi pertama sudah pada pensiun. Sekarang masuk generasi kedua, mungkin sudah kulturnya mungkin ada perbedaan juga. Tapi dari sisi karyawannya ya memang masih ada yang generasi baby boomer, generasi X seperti itu. Nah, itu kan agak unik ya ketika manajemen topnya sudah generasi X tapi karyawannya ada 3 generasi, bahkan sekarang sudah mau masuk generasi Z. Apa yang unik? Positif, negatif? Atau positif negatif? Ya memang menurut saya setiap perusahaan mungkin masih ada positif dan negatifnya. Ya dari mungkin kebijakan perusahaan, kultur perusahaan, kemudian bagaimana pola komunikasi antar generasinya. Nah itu memang ada positif dan negatifnya.
Kalau di tempat saya UBS itu mungkin secara nilai sudah menerapkan ada nilai atau value kita itu kreatif inovatif. Kreatif inovatif ya. Oke. Di sini untungnya itu para generasi yang sebelumnya, generasi milenial sebelumnya Pak ya, itu juga ada, kita kan ada istilahnya itu budaya inovatif kreatif diwujudkan dalam program inovasi. Setiap tahun itu kita ada program inovasi, kita membuat inovasi setiap tahun, kemudian dipresentasikan ke hadapan direksi dan sebagainya. Nah, di program itu juga akhirnya menuntut semua karyawan, bahkan di satu timnya, satu departemen itu ada satu tim yang itu bisa generasinya nggak hanya ini generasi X saja, tapi campur ya. Gitu. Oh, menarik ya. Nah, gitu. Tantangannya apa Mas yang dirasakan Mas Rizky kan di HRD ya. Artinya kan tahu persis handicap-handicapnya itu lebih menjaga atau mengharmoniskan lintas generasi ini. Lebih kepada gini Pak, bagaimana mereka itu, kalau generasi Y ini kan memang secara karakteristiknya kan memang lebih kreatif dan inovatif, dan memang apalagi sekarang mereka juga hidup di tengah internet dan gadget yang semakin canggih gitu kan, dan mereka juga lebih cepat dalam belajar digital gitu ya. Nah, tantangannya kalau mungkin di generasi yang sebelumnya, digitalisasi itu mungkin masih belum familiar juga, sehingga memang karena ada kekurangan seperti itu, untungnya ada generasi baru kita yang itu sangat digital kuat gitu Pak ya, digitalisasinya itu kuat sehingga bisa saling berkolaborasi, saling mengisi gitu. Tapi nggak ada boykot-boykotan begitu ya, artinya wah iki kemainnya iki, atau yang anak-anak mudanya wah iki lelet iki. Untuk kita saling mengkomunikasikan Pak, saling komunikasikan, kita juga saling sharing lah antar generasi itu. Memang ya mungkin di setiap perusahaan beda-beda ya, tapi untungnya ketika saya masuk di sana itu ya saling komunikasi, ada nggak sampai gontok-gontokan, senioritas itu nggak ada gitu. Nggak ada ya. Memang saling menghargai, saling kolaborasi, komunikasinya dijaga seperti itu. Sudah sampai hari ini ada berapa karyawan yang ada di bawahnya HRD? Ada berapa? Kalau total seluruh UBS itu 2.700-an. 2.700 cukup banyak ya. Cukup banyak. Itu cuman di Waru itu ya? Enggak, ini di Kenjeran Pak, kantor saya. Sorry. Itu biskuit itu. Oh iya sih. Ini UBS ya. Kayak Titi ya, UBM ya. Soalnya saya tiap hari lewat situ. Iya, UBS itu yang emas ya. Saingannya yang satunya itu ya, yang di Rungkut Industri itu ya. Oke. Kalau itu saya banyak yang kenal, kalau yang di satunya yang UBS nggak kenal, makanya bawain toh biar tahu gitu. Tadi dari waktu bawa apa tadi belum kebayang produknya. Sudah. Cuman saya salah ini. Pikiran saya itu kan ada UB gitu ya. UB jauh banget, dimakan sama dipakai ya. Tapi Bu Novi belajar dari apa yang disampaikan sebelum kita beri iklan, yang disampaikan oleh Mas Rizky tadi, apa yang menarik ya? Artinya kemampuan untuk bisa menangani itu kan tidak mudah begitu ya. Iya, jadi kalau menurut saya sih ini ya value yang diciptakan ya. Maksudnya diciptakan itu awalnya mungkin tadi belum ada ya values kayak kreatif inovatif gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan dan dengan tuntutan industrinya gitu. Kalau saya ngelihat kan justru dari UBS ini muncul ini baru ya. Apa istilahnya motif ya namanya itu apa desain yang baru. Nah, itu kan yang saya tangkap gitu. Jadi karena itunya menjadi sesuatu yang diharuskan, sehingga kemudian akhirnya tadi itu ya kreatif inovatif. Karena kalau enggak bisa muncul setiap saat atau periode tertentu desain baru kayak gitu. Dan tadi itu dengan visi yang menarik kemudian membuat mereka menjadi itu tadi lebih agile lah kayak gitu kan Mas. Dan satu lagi kalau ini tadi pola komunikasi yang diciptakan di sana gitu, karena kalau kita bisa lihat kan sebenarnya tidak ada yang negatif dari generasi yang lebih lama yang katakan baby boomer atau yang X. Itu kan mereka orang-orang yang termasuk istilahnya kayak pendirinya gitu ya, zaman-zaman bukan foundernya yang punya perusahaan, tetapi maksudnya mereka yang merintis awalnya perusahaan, bagaimana mereka dasar-dasar proses pembuatan yang ini kan itu dari mereka gitu. Nah, kemudian itu akhirnya revolusi atau yang pokoknya berubah lebih menjadi lebih baik seperti itu. Nah,
pola komunikasi di antara generasi yang lama dengan generasi-generasi yang baru, itu yang saya rasa itu benar-benar diciptakan dan benar-benar dijaga di sana. Bagaimana supaya kemudian satu sama lain bisa saling terlibat, sehingga kemudian itu tadi mengabaikan karakteristik masing-masing generasi, kita lebih fokus kepada tujuannya. Jadi visinya sama gitu. Tujuannya sama. Ketika kita punya goal yang sama dengan versi masing-masing, pasti akan berusaha untuk mewujudkan ke sana gitu, Mas. Oke. Menarik untuk saya tanyakan juga nanti ke Bu Novi, apakah memang tidak, kalau di UBS kebetulan memang mudah ya untuk menangani lintas generasi ya, tapi apakah di tempat yang lain juga semudah itu atau masih ada ganjalan-ganjalan yang lain? Dijawab nanti. Saya ke iklan dulu ya. Silakan. Nanti kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini, sahabat Merkuri. Oke, kita masih bersama Mas Rizky dari Untung Bersama Sejahtera, dan juga ada Bu Novi dan Mbak Devi dari MSI. Kita sedang membahas tentang harmonisasi karyawan antar generasi. Saya ke Mas Rizky dulu deh. Mas Rizky, pertanyaannya adalah bagaimana menyiasati gap antar generasi ini agar di tempat kerja juga aktivitas pekerjanya itu tetap nyaman gitu. Selama ini yang kiat-kiatnya seperti apa kalau di Untung Bersama Sejahtera? Kalau di tempat kita mungkin ini Pak, lebih kepada yang generasi milenial itu kan sifatnya eksploratif Pak ya. Karena dia itu hidup di dunia internet dan digital yang cepat gitu ya. Dia merasa bahwa bisa melakukan inovasi yang itu sifatnya eksploratif gitu ya, digital dan lain sebagainya, yang lebih cepat dan lain sebagainya. Makanya untuk mencari ide-ide baru mungkin mereka tugasnya. Tapi kalau nanti ini sudah konsepnya kayak gini nih inovasinya lah, orang-orang yang itu sudah berpengalaman generasi sebelumnya itu mungkin bisa mengimbanginya dengan ini resikonya kayak gini, ini bisa sifatnya itu eksploitatif, itu bisa mengukur efisiensi, mengurangi biaya dan lain sebagainya itu. Karena kan dan juga resiko, karena kan milenial ini kan nggak paham Pak, belum punya pengalaman, sehingga analisa resiko-resiko yang akan terjadi itu masih belum bisa kegambar secara komprehensif lah kan itu. Orang-orang yang sudah punya pengalaman itu mungkin bisa memberikan sudut pandang lain, sehingga dari dua generasi yang sifatnya berbeda, satu eksploratif, satu eksploitatif, itu bisa saling menyatukan menjadi menghasilkan sebuah inovasi yang lebih bagus. Ya, kalau untuk produk UBS ini juga memproduksi mas-mas perhiasan ya? Ya, kita memproduksi perhiasan. Awalnya perhiasan. Lantakan juga? Ya, sekarang sudah ada LM mulai dari 0,1 gram. Mini gold istilahnya. Mini gold. Itu ada, dan itu bentuknya nggak hanya LM tulisan gini, tapi ada motifnya Pak. Ada Disney dan lain sebagainya itu. Nah, itu ada teknologinya juga untuk menghasilkan seperti itu. Nah itu, jadi LM-nya bisa bentuknya macam-macam itu Bu. Meskipun kita pesen ya nanti pas Adi ulang tahun kita pesen ya. Meskipun yang 0,1 aja loh. Kak koetok wis enak. Diseketno silang. Lihatnya pakai ini. Pakai kaca besar ya. Enggak, tapi artinya ketika itu perhiasan, apakah kemudian memang ada ketentuan misalnya secara periodik gitu ya. Entah mungkin setiap bulan atau 3 bulanan atau setengah tahunan atau apa, selalu muncul produk yang baru. Di tempat kita itu ada departemen Research and Development. Di sana itu kita hire seorang lulusan SMK seni grafis. Dia itu mencari istilahnya model-model perhiasan, bentuk-bentuknya dari berbagai inspirasi. Awalnya dari sketch tangan. Sketch tangan Bu. Sketch tangan itu menarik dan detail gitu. Kemudian dari 2D sketch dibuat menjadi 3D dan dibuat sebuah miniaturnya lah, prototipenya. Setelah baru diproduksi massal. Oke, baik. Ini ada itu setiap hari mereka gambar. Kerjaannya gambar ya. Baru, sehingga ya memang sesuai dengan tagline kita, pusat emas model baru. Jadi mencari model-model baru. Ada banyak orang yang kayak gitu ya Mas ya? Kalau itu mungkin nggak sampai 10 orang yang sketch tangan. Cuma yang ada kan ada bagian 2D, 3D dan sebagainya. Iya. Baik, kita ke penelpon ya. Mas Dewa, monggo silakan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Mas Dewa. Tadi saya agak
tergelitik antara membedakan untuk yang angkatan milenial dan angkatan kolonial ya. Itu kan kalau tadi ngomong memang lebih banyak pengalaman yang angkatan lama, tapi bagaimana menyikapi tentang adanya apa istilahnya ya, sepertinya itu sok kuasa gitu loh. Nah, harusnya kan angkatan-angkatan lama ini kan lebih bagus menilainya itu harusnya itu menggurui atau mengarahkan. Nah, kalau mengarahkan itu sebenarnya itu mungkin milenial bisa lebih paham. Tapi kalau menggurui zaman sekarang itu ya antipati. Dan sepertinya kan itu kan angkatannya bapak kan kayak begitu. Loh, sekarang kita harus fleksibel, harusnya begini. Nah, itu kan menjembatani itu kan juga susah. Nah, menurut ini bagaimana pendapatnya? Karena kan kalau ngomong guru atau ngarahkan, kalau mengarahkan itu harusnya kan bisa lebih apa istilahnya ya, lebih bijak ya, nggak pemaunya yang lebih paham gitu ya. Karena juga kita lebih bagus kolaborasi. Cara pandang anak muda dan cara pandang orang profesional zaman dulu itu kan nggak bisa juga kebiauya terus dipaksakan tuh milenial gitu loh. Jadi terus yang kedua, kalaupun itu entah nggak ada tingkatan yang muda atau yang lama atau yang baru ya, bagaimana menyikapi antara dalam lini sales atau marketing ya. Tadi saya tergelitik juga penjualan itu ya, produksi juga ya. Karena dalam satu perusahaan itu, gak usah perusahaan lain, dalam satu perusahaan itu marketing itu seperang sendiri loh. Gak usah marketing, sesama cewek itu kalau ada yang lama, ada yang baru, yang cewek lama itu nyinyirnya masalah. Dia tidak mau pamornya itu dikalahkan sama cewek yang baru, atau mungkin para laki-laki akan tergoda ke dia gitu. Nah, ini seperti apa caranya agar sehat suatu perusahaan yang bisa bawa kerja tim untuk perusahaan, bukan untuk kelompok-kelompoknya tersendiri. Yang saya hadapi itu sering banget kejadian itu dalam bidang sales mobil, asuransi, bank, ataupun forex. Itu tiap divisi sesama marketing, perang-perangannya seperti apa itu, datang geletak titik aja dicolong gitu. Nah, seperti itu kan pasti di radio juga ada ya, walaupun ngomong marketing radio mungkin agak halus ya, tapi di marketing yang lain tuh sales itu kejam loh, satu kantor loh itu padahal. Apalagi sepantaran, apalagi kalau yang anak baru disuruh-suruh malahan, kamu anak baru ngapain kamu? Ayo cepat salah kerja. Padahal pada marketingnya. Gak oleh kayak ngono harus ya. Nah, itu kan bagaimana menjembatani seperti itu. Itu tolong ya, tolong bisa kasih keputusan yang bijak agar pendengar juga kalau hati gitu loh. Ini kan seperti kalau teori gampang ngomong, yang jalanin kita loh, berat loh ini tantangannya kalau kita yang jatuhin sendiri gitu loh. Makasih Mas Aldi ya. Selamat pagi. Monggo, mudah-mudahan jawaban para narasumber tidak membuat dirimu sakit hati ya Mas ya. Silakan saya ke Mas Rizky dulu, nanti mungkin Mbak Devi dan Bu Novi juga saya minta udah punya banyak pengalaman insight dari tempat-tempat yang lain. Tapi ke UBS dulu. Pripun Mas? Jadi gini Pak, lebih kepada memang ada masalah terkait dengan seperti senioritas. Saya lebih pengalaman, harusnya kamu gini dan sebagainya. Padahal kan sekarang bukan kita nggak perlu melihat dia dari generasi apa. Semua orang itu harus belajar. Yang muda belajar dari yang tua pun harus belajar dari yang muda. Nah, makanya yang generasi yang lebih istilahnya generasi baby boomers lah, generasi umur 1 dan sebelumnya itu ya memang harus mengenal generasi milenial. Kemudian bisa saling karena tahu karakternya sehingga bisa komunikasinya dengan tepat gitu. Akhirnya enggak terkesan menggurui gitu ya. Nah, sekarang pun kalau generasi sebelumnya itu generasi yang kita nyebutnya apa ya? Kolonial misalnya tadi. Iya enggak apa-apa, kolonial aja lebih gampang. Supaya sama nialnya. Nah, itu harus punya kesadaran untuk belajar terhadap yang lebih muda juga. Istilahnya kalau ingin jadi harmonisasi itu kan harus belajar juga. Tapi kalau dari karakternya memang nggak mau belajar lah, ini juga akan menghambat kinerja dari perusahaan karena kan nggak terjadi saling
kolaborasi dan kerjasama yang bagus gitu. Kalau istilahnya apakah yang lebih tua itu harus belajar? Ya harus, gitu ya. Harus. Kenapa? Ada ibarat pepatah itu kebun nyusu gudel. Ya kan, yang tua belajar dari yang muda. Yang muda. Kan itu. Nah, dan sekarang dunia industri 4.0, digitalnya sangat tinggi sekali, teknologi juga. Yang generasi mana yang lebih bisa beradaptasi? Oh, ternyata generasi yang lebih tua kolonial harus belajar dari yang lebih muda karena sisi adaptif, digitalnya juga itu. Terus generasi milenial belajar apa? Ya belajar itu tadi, belajar dari pengalaman, wisdom-wisdomnya yang sudah pengalaman, arah kebijakannya, pertimbangannya apa. Kalau sekarang diterapkan apakah bisa, apakah ada evaluasi dan perbaikan. Itu yang mungkin akhirnya bisa saling berkolaborasi. Di marketing, di departemen manapun ya memang kalau dari sisi karakteristiknya, mindsetnya ataupun masih ada budaya senioritas, itu nggak bisa. Ya memang harus ada istilahnya mediasi atau fasilitator ya di perusahaan itu untuk menjadi jembatan komunikasi antar yang muda dengan yang tua, lebih senior itu. Gitu ya. Dan itu fasilitatornya diarahkan kemana? Bukan kepada memihak yang muda atau yang tidak muda, tapi kepada arah kebijakan perusahaan ini kemana? Ya kan? Kalau yang lebih yang sudah berpengalaman, yang lebih tua itu memang dalam tanda kutip masih kurang bisa menyelesaikan daripada yang lebih muda. Harusnya yang lebih tua juga diberikan pengertian untuk bisa beradaptasi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Misalnya industri 4.0 ini digital banget lah, sementara yang tua-tua nggak punya pengalaman nih, nggak punya kemampuan ke sana, ya belajarlah pada yang muda. Kan gitu. Nah, dan begitu juga sebaliknya. Sebaliknya ya. Dev, silakan dilengkapi dari jam terbang Anda selama ini gitu. Kalau dari Devi, untuk menyatukan gap itu, yang namanya antar generasi pasti ada gapnya ya Pak ya. Kalau di Devi dulu, satu, dikolaborasikan aja keduanya, generasi milenial sama generasi X, yaitu mereka disatukan dalam satu target yang sama. Nanti dari mereka pasti akan timbul komunikasi. Kalau mereka saling sering komunikasi, mereka akan saling memahami. Oh ternyata dia tipikal pola pikirnya seperti ini. Generasi milenial itu tadi improvementnya tinggi dan sebagainya, sedangkan yang generasi sebelumnya beliaunya lebih ke improve dirinya sendiri. Dia akan makin sadar kalau saya fokus ke improve diri saya pasti akan kalah dengan yang lain. Dia pasti akan memahami itu dan dia akan ngikut. Karena komunikasi sudah terjalin, pastinya mereka akan ada ide lagi juga. Kalau misalnya yang milenial ada ide seperti ini, yang generasi sebelumnya itu pasti akan bilang, oh jangan seperti itu, nanti minusnya ini, minusnya ini, kita nggak bisa ngatasin itu. Pasti ada saling kolaborasi di situ. Dan nantinya kalau mereka sudah banyak tektokan seperti itu, ya terjalinlah suatu harmonisasi yang tepat. Kalau mereka jalanin itu dengan maksimal, seperti itu sih Pak. Kalau untuk mengatasi persaingan tadi seperti bilang, misalnya contohin marketing tadi di asuransi ya, insurance ataupun mobil gitu. Nah itu sikat-sikatan dalam sebuah perusahaan, gimana pengalaman Anda, Dep? Dari itu ada pernah terjadi juga dari marketing ya. Jadi sisi marketing itu biasanya fokusnya di komunikasi Pak. Karena apa kan? Kalau marketing itu harusnya tersistem. Kalau misalnya marketing A, nawarin ke customer A, B, C, D, E itu harus terrecord. Karena apa? Biar marketing lainnya itu juga tahu, oh ternyata ini sudah diprospek oleh si A. Oh, customer ini sudah diprospek oleh si B. Jadi saya nggak boleh prospek lagi. Karena apa? Dalam dunia marketing kan ada attitude-nya, ada istilahnya role-nya sendiri. Ketika sudah ditawarin temennya, dia nggak boleh. Harusnya sesama marketing sudah saling paham itu. Dan kalau mereka komunikasinya kuat dan mereka saling menghargai pekerjaan masing-masing, ya harmonisasi akan terbentuk sih Pak. Ya, jadi kolaborasi itu juga jadi kata kunci ya. Betul. Saya ke Bu Novi. Bu Novi, kalau begitu untuk menyusun program pengembangan kompetensi dari masing-masing generasi ini seperti apa ya? Kalau misalnya masalah yang disampaikan Mas Dewa tadi memang benar-benar muncul di perusahaan begitu.
Oke, jadi kalau tadi dari diskusi tadi yang saya bisa simpulkan kan sebenarnya kalau dari teman-teman yang muda kita itu belajar tentang apa? Tentang agility gitu kan, tentang kreativitas, inovasi, terus kemudian digitalisasi seperti itu gitu ya. Jadi kalau dari yang muda kita belajar itu, artinya mereka unggul di hal-hal tersebut. Betul, nah, berarti program pengembangannya kita arahkan kepada hal-hal yang sifatnya sebenarnya melengkapi yang sudah mereka miliki, bahwa yang dasar tadi bisa diperkuat tetapi melengkapi apa yang mereka miliki. Melengkapinya dengan apa? Dengan pemahaman-pemahaman yang didapatkan dari apa yang dimiliki oleh generasi yang lebih senior, di mana mereka itu lebih punya wisdomnya tadi itu kan, pengalamannya, mereka lebih paham apa ya, resiko-resiko apa yang terjadi, strategi kebijakan dan sebagainya. Nah, kepada mereka yang sudah punya basic tadi itu, mereka juga harus ditambah dengan hal-hal yang sifatnya tadi itu, supaya kemudian mereka jadi paham kenapa prosesnya harus begitu, nggak boleh loncat, kenapa kemudian kita harus mempertimbangkan aspek ini juga, karena mereka mungkin belum pernah mengalaminya. Seperti itu, situasi-situasi misalnya kayak mungkin zamannya kayak sekarang ini, ada tiba-tiba ada pandemi seperti ini, banyak industri jatuh, mungkin orang-orang yang nanti lahir di zamannya nggak akan pernah ngalami begini nih, karena 100 tahun sekali. Nah, buat orang-orang yang pernah mengalami seperti ini, mereka bisa sharing. Nah, demikian juga tadi itu. Jadi kalau apa yang sudah kuat dari mereka itu tadi diimbangi, diperkaya dengan aspek yang mereka sebenarnya masih kurang, apa ya, masih lack lah gitu ya, yang masih ada gap kayak gitu. Sementara dari yang teman-teman yang sudah generasinya lebih senior, nah mereka tadi itu pelan-pelan dibawa ke arah digitalisasi, pengenalan terhadap teknologi-teknologi, tetapi kita tetap tidak bisa memaksa mereka untuk kemudian se-agile, se-digital teman-teman yang muda ini, bahwa mereka tahu apa yang diharapkan oleh mereka, terus kemudian prosesnya menjadi lebih cepat. Mereka paling nggak aware, oh ada cara yang lebih baik, ada cara yang lebih efisien gitu kan, ada cara-cara yang kemudian saya nggak pernah tahu, ternyata dengan memakai teknologi ini menjadi lebih mudah kayak gitu sih. Jadi program pengembangannya mungkin arahnya lebih ke sana kalau dari sisi pandang saya, Mas. Jadi untuk melengkapi supaya tadi itu ketika kita berhubungan satu dengan yang lain, satu tim ada beberapa orang dengan generasi yang berbeda-beda, itu tadi sudah enggak pemahaman kita terhadap tujuan bersama itu lebih utuh gitu. Terus kenapa kita harus melakukan itu, kita jadi paham, lebih mau mendengarkan mungkin buat teman-teman yang muda. Teman-teman yang senior juga seperti itu gitu. Mereka lebih paham kenapa ini bisa lebih cepat. Kemudian ini nggak harus sepanjang itu prosesnya gitu. Oh, ternyata ada cara yang lebih cepat ya. Jadi mereka juga melihat peluang-peluang bahwa ini menjadi lebih baik, lebih efisien seperti itu. Kalau soal persaingan itu sehat nggak sih? Kalau misalnya persaingannya sampai digambarkan seperti yang digambarkan oleh Mas Dewa tadi itu, jadi dalam satu perusahaan pun saking pengennya omsetnya masuk gitu ya, itu segala cara, dalam tanda petik segala cara dilakukan. Sehat nggak seperti itu, Bu Novi? Mau dibilang ya sebenarnya kompetisi itu bagus, tidak sehat kalau sudah makan teman gitu kan. Makan teman gitu kan. Jadi makan teman artinya ya kita pakai cara-cara yang sudah nggak etis lagi kayak gitulah. Intinya seperti itu. Jadi kalau bersaing sebenarnya sehat sekali, untuk di pekerjaan. Artinya supaya kemudian orang itu jadi terpacu menjadi lebih baik gitu kan. Ada yang lebih baik, artinya berarti harusnya itu yang kita lakukan kan, seperti itu. Artinya kalau misalnya terjadi persaingan yang sudah tidak sehat dan itu terendus oleh teman-teman di HR, harus segera diselesaikan ya. Harus diselesaikan karena kalau enggak konfliknya berkepanjangan ya. Iya gitu ya. Konfliknya akhirnya ya imbasnya ke target tim, produktivitas perusahaan dan sebagainya. Iya. Kerjasama tim juga itu lebih bahaya. Baik, semuanya sepakat untuk itu, Mas Dewa. Mudah-mudahan dirimu sudah makin bahagia dengan jawaban ini ya. Iya. Nah, kalau tadi mungkin saya sempat mengomentari Mas Dewa, narasumber mungkin bicaranya lebih mudah karena teori. Kita mengalami banyak hal gitu ya. Teman-teman ini mengalami banyak hal, dan tentunya untuk membuat ini menjadi situasinya kondusif lebih baik perlu pengorbanan masing-masing orang gitu, masing-masing pihak itu tadi, pemahaman. Ya kita juga harus nyoba, harus melakukannya gitu. Seperti itu. Jadi bukan hanya teori ya, memang teori itu sebenarnya sebagai pedoman bahwa itu yang bisa kita lakukan. Tetapi masing-masing kembali kepada kita, seberapa kita
kembali ingin mengimplementasikan itu di kehidupan kita sehari-hari. Ya, itulah kenapa Mas Dewa dan sahabat-sahabat Merkuri, Bu Novi selalu berusaha menghadirkan narasumber tamu yang notabene mereka adalah profesional. Begitu artinya dan mereka dari industrinya masing-masing. Mendekatkan teori itu pada implementasinya di lapangan seperti apa. Gitu. Justru topik kayak gini ini bukan hanya harus dipahami oleh karyawan yang muda dan senior, justru juga harus dipahami oleh top manajemen, Pak. Karena kalau top manajemen itu nggak tahu antar generasi di pabriknya itu terjadi kompetisi yang kayak tadi. Nah ini gimana bisa berkolaborasi antar generasi kan gitu. Dan harus kalau sudah tahu masalahnya, ada masalah seperti tadi, ya gimana untuk programnya agar bisa saling harmonis kinerjanya gitu. Ya, artinya tidak hanya berhenti di HR departemen, tapi juga sampai di top levelnya juga harus memikirkan itu ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Saya ke iklan dulu. Baik, masih bersama para narasumber. Ada Mas Rizky, ada Mbak Devi, ada Bu Novi. Kita ke sahabat-sahabat Merkuri. Ini ada Pak Edi, tapi bukan Pak Edi yang tangannya gini tadi, bukan. Ini Pak Edi yang lain. Kebetulan kok ya namanya sama. Pak Edi, selamat pagi. Yang saya rasakan, kata Pak Edi, anak-anak muda sekarang di tempat kerja itu kurang tanggap dan peka dengan kondisi sekitar. Secara job desk mereka memang sudah melakukan tugasnya. Tapi kan di tempat kerja tidak melulu soal pekerjaan kan. Mohon dicatat ya, karena saya jadikan satu dengan Ibu Ana. Ibu Ana bilang masalah komunikasi dengan anak-anak muda, ini dua hal yang hampir kurang lebihnya sama. Dengan anak-anak muda di tempat kerja memang menjadi challenge bagi generasi tua. Selain komunikasi, apakah ada hal lain yang perlu dilakukan? Sebab ketika ada masalah kerja dan sudah dikomunikasikan, hasilnya mengapa tidak sesuai dengan yang diinginkan? Ibu Ana, Pak Edi, matur nuwun sudah berkenan mampir. Saya ke Mas Rizky dulu deh. Iya. Tadi pertama Pak Edi tadi terkait dengan kurang tanggap dan peka. Betul, iya Pak. Kalau itu saya setuju. Memang seperti itu ya Mas Rizky ya. Sekarang kan memang lebih kepada generasi merunduk, ya. Orang ketemu sini tapi gadgetan semua. Gitu kan ya? Itu merunduk ya. Generasi merunduk gitu kan ya. Jadi memang mereka bersosialisasi lebih kepada dunia maya yang lebih banyak gitu kan. Bagi sebagian yang umurnya udah cukup, itu enggak sopan banget gitu ya. Tidak menghargai orang lebih tua gitu ya. Lebih tua ditekankan. Sangat banget. Devi dengar kamu ya. Tangannya gini loh. Apalagi sekarang Pak ya. Kalau generasi corona gini kan, mereka banyak di rumah, nggak pernah bersosialisasi, ketemu dengan gurunya, ketemu dengan temennya gitu ya. Justru saya logis sih kalau kedepannya skill yang dibutuhkan itu banyak ke soft skillnya juga. Soft skill ya. Betul. Termasuk komunikasi dong. Ini Ibu Ana bilang masalah komunikasi dengan anak muda di tempat kerja jadi challenge juga gitu ya, benar ya? Komunikasi dengan Oke. Ketika kalau saya belajar dari perusahaan-perusahaan yang mampu menghandle milenial dengan baik dan melahirkan pemimpin milenial yang bagus Pak ya, itu adalah perusahaan itu caranya itu dia banyak menggunakan istilahnya coaching, counseling. Kenapa? Ya karena memang anak milenial oke, aku semangat gini, tapi aku bimbingin juga gitu loh. Gimana caranya ya? Sering diajak dialog. Lebih kepada atasan itu bukan kepada seorang dirjen, Pak, tapi lebih kepada partner kerja. Iya. Jadi saya tadi anak milenial diajak coaching, istilahnya ada masalah-masalah gini ya, coba dilihat fenomenanya, realitasnya gimana, jadi membuka wawasannya, kondisinya kayak gimana, sehingga mereka bisa akhirnya lebih sadar terhadap orang-orang sekitar, lingkungan sekitar seperti itu. Oke, ya. Dev, mau nambahkan Dev? Oke. Tadi tertarik juga sama peka. Itu Devi alamin sendiri sih Pak dulu. Pas di perusahaan. Yang nggak peka kamu apa orang lain? Orang lain toh, Devi peka toh, iya. Peka. Itu Devi hire 2 staff HR ya, masih junior dan dia masih fresh graduate juga. Sama-sama lahir di tahun yang sama, tapi dengan tipikal yang berbeda, tipe kerja juga berbeda. Oke. Lah, ini dua-duanya sama-sama Devi bentuk untuk peka terhadap situasi perusahaan, dan itu susahnya minta ampun. Susahnya benar-benar. Ini sudah masuk di era generasi Z ya. Kan Devi Y, terus mereka masih Z, mereka Z. Dan itu untuk peka terhadap lingkungan.
HR itu kan harusnya lebih mengcover atau lebih holding ke karyawan yang lain. Sedangkan untuk numbuhin itu tuh butuh proses. Mereka maunya instan. Loh, itu kan kerjaannya orang, dia harus tanggung jawab dengan dirinya masing-masing kayak gitu. Kita HR hanya jadi wadah bagi mereka, teorinya mereka. Tapi kan realitanya nggak boleh seperti itu. Mereka harus terjun ke lapangan, cari informasi apa yang jadi kendala di teman-teman yang lain, baru kita kumpulkan. Kita memang wadah, dan nanti untuk eksekusinya baru ada meeting bareng. Nah itu kita Devi tumbuhin di situ. Tapi mereka masih apa ya? Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu mereka harus ada real bukti nyata baru mereka akan sadar. Dan itu mereka belum alami. Salah satunya sudah ada, cuman dia karena egosentrinya lebih besar, jadi dia istilahnya ya urusanku jadi seperti itu. Terus gitu tadi komunikasi dari ibu siapa tadi, Bu Dewi, Bu Ana. Lah kalau dari komunikasi memang beda. Dari setiap generasi punya gaya komunikasi masing-masing. Yaitu tadi solusinya adalah saling memahami gaya komunikasi masing-masing. Kalau misalnya generasi X harus paham ketika berhadapan dengan generasi Y ataupun Z. Cara komunikasinya seperti apa? Kalau mereka menggunakan bahasa Jawa yang tidak halus, dan itu bagi mereka itu ya karena ingin dekat gitu loh dengan seniornya mereka, ya itu dipahamin juga, bukan berarti nggak sopan gitu. Bener. Ya. Kadang ada kalanya yang milenial juga bingung menyesuaikan. Kalau saya bahasanya formal, merekanya malah makin ini, jadi komunikasinya nggak ketemu. Jadi diambil tengah-tengah, gaya komunikasinya generasi X seperti apa ya kita akan mengikutin. Biasanya milenial seperti itu. Dan harapan dua-duanya itu dipertemukan dalam satu komunikasi yang sama. Kalau misalnya susah ngomong, waduh, milenial ini dikasih tahu A kok dilakuin Z, biasanya persepsi Pak. Persepsinya beda. Bagi yang milenial dia sudah melakukan yang benar, tapi bagi yang ngasih instruksi itu belum sesuai. Ya karena memang persepsinya beda. Ya, dan persepsi dan komunikasi ini penting banget ya. Bu Novi mau menambahkan juga? Saya mungkin merangkumkan saja ya. Dari yang tadi pertanyaan apakah bagaimana dengan anak-anak muda yang kurang peka, kurang tanggap seperti itu, terus kemudian juga sesuatu yang sudah dikomunikasikan tapi tidak bisa sesuai. Nah, di beberapa tempat dan setahu saya kayak di BUMN itu mereka sudah berusaha menyatukan. Tadi kan sebenarnya perbedaannya itu hanya perbedaan inilah value yang dibawa masing-masing, kemudian itu dibawa ke tempat kerja seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, di beberapa BUMN itu udah beberapa tahun ini jalan ya. Mereka punya kayak milenial BUMN gitu. Jadi anak-anak muda itu mereka kayak jadi change agent ya, kayak gitu, yang dimana mereka ini mereka memang akhirnya menjadi orang-orang yang pada akhirnya pada saat sekarang saya lihat itu mereka dipercaya untuk memimpin kayak semacam kayak project-project kayak gitu. Nah tadi hampir sama mungkin seperti di UBS bahwa mereka menganalisa yang ada, kemudian mengusulkan sesuatu yang baru yang tujuannya prosesnya lebih efektif, efisien seperti itu, dan kemudian tetap melibatkan generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi karyawan-karyawan yang lebih lama untuk kemudian mereka menjadi bagian dari timnya. Nah keterlibatannya itu bisa dilibatkan sebagai mereka ini dianggap sebagai orang expert yang dari mereka kemudian kita belajar sesuatu tentang sebuah proses, tentang sebuah kegagalan itu seperti apa dari pengalaman mereka seperti itu. Jadi lebih banyak dibuat kayak semacam sesi-sesi di mana mereka secara reguler bisa bertemu. Kayak misalnya mungkin kayak ini yang saya tahu mereka punya aktivitas seminggu sekali untuk mereka ketemuan kayak gitu. Mereka ketemuan melakukan kegiatan. Kalau misalnya di tempat kerja itu juga bisa kita lakukan, misalnya kayak meeting pagi gitu ya, morning briefing seperti itu juga bisa dijadikan sebagai sarana, Mas Aldi. Terus kemudian misalnya di beberapa perusahaan itu mungkin ada istilahnya kayak ini loh kalau di bahasanya knowledge management itu COP, community of practice gitu. Jadi ada kelompok-kelompok peminatan yang dimana itu ya anggotanya orang-orang yang mulai dari yang senior sampai yang muda kayak gitu. Misalnya yang sekarang misalnya sepedaan gitulah, atau hobi-hobi kayak fotografi yang kayak gitu-gitulah. Terus apalah yang misalnya mungkin agak serius-serius main catur atau apa, kan tetap ada yang mereka-mereka yang ini atau olahraga yang lain gitu ya. Yang kemudian ya mereka ini gabung gitu, karena sebenarnya di situ tuh hal-hal yang gak bisa diselesaikan secara formal
di situasi-situasi informal itu biasanya justru nemu solusinya gitu, seperti itu. Dan di situ sebenarnya proses di mana mereka kemudian masing-masing generasi, dari pengalaman saya, mereka jadi menemukan bahwa sebenarnya bapak ini nggak seperti itulah, nggak seangkuh seperti yang ini. Terus misalnya si anak muda ini sebenarnya dia juga nggak tidak peka atau tidak tanggap seperti itu. Tapi sebenarnya itu tadi jadi lebih proses pemahaman yang sifatnya informal, termasuk misalnya tadi bisa dilakukan kayak semacam coaching gitu ya. Jadi proses pemberian feedback, komunikasi yang dari atasan ke bawahan, one on one coaching, bisa seperti itu juga. Seperti itu Mas Aldi. Oke, ini menjawab Bu Eli juga yang inti pertanyaannya adalah bagaimana kemudian anak-anak muda ini susah dikasih masukan. Kok kayaknya mereka susah dikasih masukan. Jadi ini yang Devi bilang tadi gitu ya, komunikasi dan kemudian persamaan persepsi. Ya, mempersamakan persepsi dengan pemahaman bahwa masing-masing generasi punya stylenya beda sendiri-sendiri begitu ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir khusus untuk Mas Rizky ini, bagaimana cara dari Pak Ridwan, cara menghadapi generasi milenial yang suka pindah-pindah kerja, Mas Rizky. Sekaligus juga setelah itu sambung closing statement dari Anda dari diskusi kita hari ini, apa yang ingin Mas Rizky sampaikan? Betul Pak, itu kalau saya dapatnya kan istilahnya sikutu loncat gitu kan. Waktu itu sering terjadi diskusi di grup komunitas HR saya itu sikutu loncat. Nah, ketika milenial itu sering berpindah-pindah tempat kerja gitu ya. Dulu pernah saya juga bawakan materinya di salah satu radio juga di Surabaya. Dan saya riset juga akhirnya, kenapa sih kok mereka itu pindah-pindah? Apakah memang karena kelemahan karakter mereka atau gimana? Sebenarnya gini, kalau pindah-pindah tempat kerja itu memang ada sisi dari milenialnya sendiri yang masih belum, istilahnya dalam tanda kutip, belum benar-benar matang secara perencanaan karir. Yang kedua juga ternyata beberapa HR itu menganggap pindah-pindah tempat kerja dalam tanda kutip bukan yang berapa bulan pindah, bukan begitu ya Pak, tapi lebih pada 2 tahun 3 tahun pindah, yaitu it's new normal gitu. It's new normal gitu. Kenapa? Karena mereka itu merasa kalau nggak ada challenge-nya di tempat tersebut, ya sudah mereka akan pindah. Mereka akan lebih kepada mengejar jenjang karir yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Bukan seperti generasi sebelumnya, yang penting aku kerja dapat uang selesai gitu kan. Tapi mereka lebih pada mewujudkan sesuai dengan rencana karirnya, value-nya dia, dan dia bisa mengeksplorasi kemampuannya lebih lagi seperti itu. Gimana biar bisa mempertahankan mereka dengan yang bagus ya? Kasih challenge atau program, misalnya kamu sekarang diterima kerja dengan tugas seperti ini, wujudkan inovasi ini dalam waktu berapa gitu. Misalnya 2 tahun, 3 tahun. Mereka akan challenge seperti itu. Nah, akhirnya mereka dalam waktu tertentu akan membuktikan itu, dan setelah mereka sudah berhasil gitu ya, mereka akan mencari challenge baru lagi, ya kasih lagi. Sesuai dengan arah kebijakan perusahaan itu gimana. Sehingga mereka tetap akan istilahnya itu ada challenge terus begitu ya. Itu akhirnya karakternya memang seperti itu, Pak. Baik. Gitu. Terima kasih Mas Rizky. Mbak Devi, closing statement dari diskusi kita hari ini apa yang paling menarik menurut Mbak Devi? Untuk menangani generasi milenial ya, yang tadinya lebih cocok di startup. Kan kalau Devi, fenomena yang Devi tangkap sampai saat ini, startup akan saling bersaing juga mempertahankan karyawannya milenial itu dengan cara seperti apa? Kemarin sudah pernah dibahas, yang di office-nya dibuat sedemikian rupa, eye-catching ya, kemudian ada makanan, ada minuman yang bisa diambil free dan sebagainya. Itu juga salah satu usaha startup untuk mempertahankan karyawan milenial, karena dia kan digitalize ya. Kalau digitalize lebih cocok di startup, sedangkan startup yang lain juga banyak. Jadi ya saling mempertahankan karyawan potensialnya. Itu sih. Oke, baik. Saya ke Bu Novi yang sudah siap-siap juga untuk menginformasikan kepada Anda kegiatan-kegiatannya MSI. Tapi sebelum itu closing statement-nya apa Bu Novi dari harmonisasi karyawan antar generasi ini? Oke, baik. Jadi kalau ini supaya terjadi harmonisasi, kalau pesan bukan pesan ya. Kalau dari sisi saya sih untuk bagaimana kita memberikan panggung kepada teman-teman yang muda gitu. Karena ya sekarang ini masanya mereka gitu, Mas. Seperti itu. Jadi berikan waktu dan berikan kesempatan kepada mereka karena ya ini masanya mereka. Ini masanya mereka gitu. Sementara kalau dari sisi jadi dari lebih ke kerelaan teman-teman yang lebih senior gitu, ya memang kita
kita sudah pernah kita pernah jaya di masanya kita gitu ya. Tetapi seiring dengan waktu pastinya akan kita ada sesuatu ada sesuatu yang baru, yang lebih baik lagi, dan itu yang harus kita terima. Pokoknya tangannya jangan suka doding gitu ya. Ini juga cerita sekali. Cerita tambahan. Menyambung dari yang dikatakan sama Bu Novi gitu ya. Bahwasanya ya memang sekarang eranya era anak muda. Mempertahankan anak muda sekarang ya kalau industrinya sekarang kayak gimana, kebijakan perusahaan sesuai itu pasti anak mudanya akan mengikuti. Kemudian juga istilahnya kalau kalau perusahaan-perusahaan yang berhasil menghandle anak muda atau milenial sekarang itu kan ya karena apa? Karena mereka itu adalah calon pemimpin ke depannya. Nah, tahun 2030 kita itu ada bonus demografi yang isinya adalah milenial dan Gen Z. Nah, kalau kita mampu menghandle mereka dengan baik, nah 2030 ya perusahaan akan memiliki pemimpin yang bagus juga. Nah, kalau dari salah satu direktur dan HR itu kan ada istilahnya gini, Pak. Mereka berhasil menghandle milenial itu karena mereka itu tidak meng-create followers. The good leader create more leader. Create more leaders ya. Oke. Baik. Terima kasih. Jadi lebih lengkap ya.